dua aspek yang saat ini kita telaah secara mendetal terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis jalan tol. Yang pertama adalah dampak terhadap korporasinya. Tadi saya kira Pak Herwi sudah menyampaikan dengan volume lalu lintas turun 60-80%, tentu akan mempengaruhi kemampuan posisi arus kas perusahaan. Nah, di luar itu, kita juga melihat dampak pandemi terhadap industri jalan tol. Saya memiliki data, sebenarnya kalau dari perspektif industri, infrastruktur jalan tol ini cenderung bisnis yang resilient. Pengalaman krisis ekonomi tahun 97-98 yang lalu juga kejadian krisis 2005, profil lalu lintas dan traffic jalan tol ternyata tidak mengalami penurunan. Bahkan data kita mengatakan naik sekitar 6%. Nah, ini menunjukkan bahwa memang secara industri jalan tol merupakan bisnis yang resilient. Nah, cuma kejadian pandemi yang sekarang dialami oleh kita, itu kita menyebutnya adalah unprecedented event. Yang terjadi adalah justru dilarang keluar dan menggunakan infrastruktur publik tersebut. Nah, harapan kita dan keyakinan kita, kondisi ini tidak lama, dan berdasarkan pengalaman sebelumnya, sepertinya nanti kalau pemerintah melakukan pelonggaran PSBB dan pencabutan karena kita sudah terbebas dari COVID-19, kondisi lalu lintas akan kembali ke normal, akan bounce back ke posisi-posisi awal. Dengan demikian, industri jalan tol masih menjadi industri yang menarik dari perspektif bisnis. Saya kira itu. Ini kan masih uncertainty ya Pak ke depannya, karena pandeminya juga tidak ada yang tahu kapan selesainya begitu ya. Kalau dilihat dari sisi strategi apa yang dilakukan. Nah terus kemudian teman-teman di anggota asosiasi ini dengan kondisi tadi dikatakan arus kas perusahaan, apakah cukup aman begitu sampai dengan detik ini juga running begitu terhadap bisnisnya? Ya, jadi itu juga yang menjadi bahasan kita. Ya. Kalau strategi yang terkait dengan kebijakan mikrokorporasi, rasanya hampir semua badan usaha jalan tol melakukan hal yang sama. Secara garis besar, 3 biasanya yang dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama adalah melakukan disiplin keuangan yang ketat. Termasuk di dalamnya adalah melakukan efisiensi, pengaturan belanja modal, dan pengetatan arus kas. Karena isu yang saat ini terjadi adalah isu arus kas perseroan atau perusahaan. Nah, yang kedua, strategi yang biasanya dilakukan korporasi untuk menghadapi situasi ini adalah penciptaan value creation baru. Nilai-nilai baru untuk menarik dan memperbanyak sumber-sumber pendapatan perseroan.